Kenapa kok hewan itu harus dilestarikan, harus dijaga keseimbangannya? Kenapa? Agar tidak punah. Iya, betul. Agar tidak punah. Kenapa lagi? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada lagi? Kalau hewannya tidak punah, berarti ekosistemnya bagaimana? Seimbang apa enggak? Seimbang. Seimbang. Tidak. Oke. Seimbang. Ekosistemnya seimbang ya. Misalnya dalam ekosistem apa itu namanya? Kolam. Nah, ekosistem kolam. Di ekosistem kolam itu ada apa saja? Oh, ada populasi ikan, ada populasi kupu-kupu, ada populasi lamun atau alga atau rumput laut atau tanaman air yang lain. Kemudian ada populasi katak. Nah, kemudian ada di situ yang namanya populasi rumput misalnya. Nah, populasi-populasi itu kalau tidak punah, terjaga kelestariannya, maka yang namanya ekosistem kolam itu akan seimbang ya. Itu. Kamu biasanya pernah kan jalan-jalan ke sebuah tempat terus kamu nemukan kolam. Ini kolam atau kubangan air, kolam kok nggak ada ikannya, nggak ada kataknya, nggak ada kupunya. Nah, kenapa dikatakan kolam seperti itu? Itu berarti kolam yang ekosistemnya tidak seimbang. Populasi ikannya nggak ono, populasi kupu-kupunya nggak ada, populasi rumput lautnya nggak ada, rumput laut, tanaman air ya, tanaman airnya nggak ada. Nah, ya itu. Kemudian alasan apa lagi sih kenapa kita perlu menjaga keseimbangan dan kelestarian hewan? Hubungkan dengan rantai makanan. Kalau tidak punah organismenya, ekosistemnya terjaga atau seimbang, bagaimana dengan rantai makanan dan jaring-jaring makanannya? Apakah bisa berjalan dengan baik siklusnya? Ya kan? Nah, bisa berjalan dengan baik. Rantai makanan dan jaring-jaring makanannya bisa berjalan dengan baik. Misalnya, dalam ekosistem sawah. Nah, ekosistem sawah itu ada rantai makanan apa aja? Ada padi, dimakan tikus. Tikus dimakan ular, ya kan? Nah, kalau ekosistemnya seimbang, rantai makanan itu bisa berjalan dengan baik, dengan semestinya, ya. Atau padi dimakan serangga. Wereng, hama wereng itu kan serangga ya, dimakan serangga. Serangganya dimakan katak. Nah, kataknya dimakan ular. Nah, itu bisa berjalan dengan semestinya. Nah, itu. Kemudian nomor 5. Coba kita ke nomor 5. Apa saja yang dapat dilakukan untuk melestarikan hewan langka? Siapa yang tahu? Hewannya langka. Langka itu berarti mau punah. Tidak memburu hewan langka. Tidak memburu hewan langka, boleh. Yang lain, apa yang harus kita buat? Apa yang membuat habitat. Membuat seragam harga satwa. Membuat keragaman itu bagaimana caranya? Mengembangbiakan lewat apa namanya? Tempatnya? Suaka satwa. Penangkaran. Oke, ada yang tahu apa itu penangkaran? Ya. Penangkaran itu sebuah tempat yang digunakan untuk mengembangbiakan hewan langka. Nah, bedanya apa antara penangkaran dengan kebun binatang atau dengan taman safari? Penangkaran itu cuma buat apa itu? Breeding. Terus Kembangbiakan. Terus kalau kebun binatang atau taman safari untuk apa? Untuk beraktivitas. Itu orang-orang melihat hewan-hewan. Jadi gini, kalau kebun binatang, taman safari, itu mereka tidak punya kewajiban untuk mengembangbiakkan hewan yang ada di dalamnya. Mereka hanya punya kewajiban untuk menjaga, merawat agar hewan yang ada di dalamnya itu tetap sehat, tidak terkena penyakit, tidak kelaparan. Tetapi kalau penangkaran, itu mereka punya kewajiban untuk mengembangbiakkan. Gimana caranya?
Misalnya gimana caranya hiu kepala martil yang ada di Indonesia yang jumlahnya hanya 120 ekor itu bisa lebih banyak jumlahnya. Bisa jadi 1.200 ekor. Gimana caranya? Nah, itu adalah Dikembang biak. penangkaran. Siapa yang pernah ke penangkaran? Gak pernah. Pernah? Ada yang pernah? Yang lain? Gak pernah. Belum. Nah, coba Tapi mau. Usada pernah ke sebuah Kayaknya seru. penangkaran penyu. Siapa yang pernah ke penangkaran penyu? Enggak, tapi aku pernah lihat di TV. Oh iya, TV. Boleh. Oh iya di Ada, Bali ya? ada. Iya betul. Usada pernah ke penangkaran di Cilacap. Coba Ustada share. Nah, siapa yang pernah ke sini? Wah, apa ya ini ya? Ini adalah Teluk Penyu. Nah, tempatnya di Cilacap anak-anak. Deket ya? Nah, deket. Tempatnya di Cilacap. Nah, kita bisa lihat penyu itu mulai dari kecil, dari mulai menetas ya, sampai dia dibebaskan ke alam bebas. Kemudian kita bisa lihat bagaimana sih orang-orang di penangkaran itu mengawinkan penyu jantan dan penyu betina. Nah, kita juga bisa nih naik perahu. Usada waktu itu naik perahu ke sini, nak. Ini ada yang tahu nggak ini pulau apa ya? Nggak ngerti, Usada. Pulaunya terkenal dengan Pulau Misteri. Pulau yang pulau apa namanya, Usada? pulau yang ngeri. Oh, ini biasanya kalau apa namanya? Hawaii. Nusa Kambangan. Nah, Walah, tanya Hawaii. tahu apa sih? Kenapa sih Pulau Nusa Kambangan disebut sebagai pulau yang ngeri? Kenapa? Pulau misteri. Gak tahu. Usada pernah nih nak ya naik perahu ke Ada hantu. Mau turun nggak boleh nak? Oh nggak boleh turun. Mana suratnya dari Kemenkumham? Oh iya nggak bawa pak, kita hanya rekreasi aja pak, kesini pak gitu ya. Akhirnya cuma foto-foto doang, habis itu balik lagi, icik balik lagi ya. Kenapa Usada kok harus pakai surat dari Kemenkumham, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia? Karena Pulau Nusa Kambangan ini adalah pulau untuk lembaga pemasyarakatan. Apa itu? Lapas. Apa itu lapas? Lapas itu Apa adalah itu? penjara. Penjara untuk apa? Itu penjara. Iya, penjara untuk apa? Tak kasih tahu ya, tak carikan. Saya dong nggak dengar. Gak ada yang ngagetin kita ya. Ada penjara untuk orang-orang atau apa ya namanya ya? Untuk apa sih namanya? Orang-orang yang bertindak kriminal dengan kategori yang tinggi, kategori berat. Nah, ini nak ya, pemasyarakat Nusa Kambangan. Jadi masuk sini, nanti di pos ini diperiksa semuanya nak ya, lengkap. Surat-suratnya harus lengkap. Nah, penjara ini itu khusus untuk orang-orang yang bertindak kriminal dengan kategori berat. Nah, suaminya Usada itu pernah, ini mau ceritain nggak ya? Pernah. Cerita. Seminggu di sini ya. Nah, tapi jadi apa namanya itu pewawancara, ngambil data. Jadi kan S2-nya itu di UGM. Nah, tesisnya itu tentang orang-orang yang apa namanya ya, jadi narapidananya Nusa Kambangan. Nah, waktu itu Semia Usada tuh ngurus surat-suratnya sampai ke Jakarta ya, surat izinnya untuk bisa ngambil data di sini. Nah, Semia Usada itu bertemu dengan seorang narapidana dari Filipina, kewarganegaraan Filipina. Dia dijebloskan ke sini karena kasus apa itu namanya narkoba tingkat berat ya, sehingga dia divonis hukuman mati. Nah, pada saat diwawancara oleh suaminya Usada itu 3 hari setelah wawancara itu adalah waktu dia menjalani hukuman matinya. Nah, gimana caranya hukuman matinya? Makanan terakhirnya apa, Us? Tembak mati ya, nak ya. Walah. Karena apa ya? Waktu itu dia menceritakan, ditanya oleh suami Usada, gimana sih rasanya 3 hari lagi aku akan ditembak mati, 3 hari lagi aku akan mengakhiri hidupku gitu ya. Gimana sih rasanya? Dia menyampaikan bahwa nggak ada rasa. Jadi saking dia sudah siapnya ya, sampai dia menyampaikan tidak ada rasa. Karena orang-orang di sini itu narapidananya itu setiap hari mereka itu dibimbing oleh tokoh
agamanya masing-masing gitu ya. Kalau yang muslim ya dibimbing oleh ustadz ya, karena dia non muslim, nah dia dibimbing oleh tokoh agamanya ya. Nah, dia dibimbing bagaimana cara bertaubat sesuai dengan ajaran agamanya. Bagaimana cara beribadah agar dia siap ya, punya bekal yang siap untuk menghadap Sang Pencipta begitu. Bagaimana dia berkomunikasi dengan keluarganya ya di Filipina yang sudah harus siap bahwa salah satu anggota keluarganya akan mengakhiri hidupnya 3 hari ke depan. Nah, kemudian dia menyampaikan satu hal yang sangat penting untuk Ustazah sampaikan pada kalian. Dia menyampaikan seperti ini. Saat saya di usia sekolah dasar, saya tidak pernah membayangkan bahwa hidup saya akan seperti ini. Saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan mengakhiri hidup saya dengan cara ditembak mati. Saya tidak pernah membayangkan bahwa saya harus mengakhiri usia saya di usia yang sekarang. Jadi usianya itu waktu itu masih 45 gitu, Nak. Nah, karena itu ada pelajaran berharga yang bisa kalian ambil ya, bahwa saat sekarang kalian di usia sekolah dasar, kalian tentu tidak bisa membayangkan ke depan itu kalian mau hidup sampai berapa tahun usianya, ya kan? Kemudian ke depan itu kalian mau jadi apa? Nah, tidak ada yang pernah membayangkan. Begitu juga dengan si narapidana ini tadi, Nak. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menjadi seorang narapidana. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menjadi seorang pelaku tindak kriminal narkoba gitu ya. Tidak pernah. Nah, karena itu saat usia kalian sekarang, ayo bareng-bareng kita berlomba-lomba untuk nabung gitu ya, agar tadi saat mau mendekati ajal, mau mendekati usia kita ditutup oleh Allah, maka kita sudah punya tabungan itu ya. Ustazah, bagaimana cara nabung itu? Dengan cara mengisi kebebasan kita yang sekarang ini ya dengan beribadah. Kalian belajar sekarang ikut daring itu adalah ibadah. Kalian rekreasi itu ibadah. Di mana ibadahnya? Kalau kamu rekreasi, pergi misalnya ke ke sebuah tempat rekreasi gitu ya. Itu kalau waktunya sholat ya sholat, tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak tempat-tempat rekreasi di sekitar kalian ya. Nah, itu adalah salah satu aktivitas ibadah juga. Itu ada pahalanya, ada hitungannya, jangan salah ya. Nah, itu kalian sekarang di kelas daring waktunya istirahat digunakan untuk sholat duha, tidak digunakan untuk ngobrol dengan teman atau main game. Itu adalah sebuah aktivitas ibadah ya. Itu nanti tabungannya tidak akan hilang sampai kamu besar nanti ya. Digunakan saat tadi seperti seorang narapidana tadi, dia mau mendekati ajal baru dia mikir, aku mau dihukum mati, aku besok mau mati. Apa tabunganku untuk menghadap Sang Penciptaku, kan gitu ya. Nah, itu. Baik. Nah, ini adalah contoh penangkaran penyu. Kita kembali ke materi. Ada yang pernah ke Karimun Jawa? Aku pernah. Enggak pernah. Enggak pernah. Ada penangkaran apa aja di Karimun Jawa? Ada hiu. Ada apa lagi? Kura-kura. Nah, Ustazah pernah ke Karimun Jawa. Kalau kita perjalanan dari Pulau Menjangan kecil ke Pulau Menjangan besar, itu kita naik perahu nelayan, terus kita diikuti tuh kalau jam 3 sore kita diikuti sama lumba-lumba. Nah, Enak. Wow. ini lumba-lumba Keren. yang itu sedang sakit. Nah, ini lumba-lumba yang sedang sakit oleh pihak Walah. kebakaran Dan dibantu ya, mau ditolong ya. Diapain? Ditolong untuk diobati sakitnya ya. Nah, kemudian sakit selain apa? lumba-lumba, di sana juga ada yang namanya penangkaran hiu kepala martil. Nah, tapi untuk penangkaran hiu kepala martil itu di mana ya? Nah, ini. Untuk penangkaran hiu kepala martil itu di di Karimun Jawa itu agak-agak tertutup ya, tidak terbuka. Kalau yang ini tidak boleh dipotret ya. Kalau yang ini, nah ini hiu yang biasa. Nah, kalian bisa boleh ya. Nah, ini nanti kan ada jalan ke atas. Ini ada jalan ke atas, nanti ada sebuah ruangan khusus untuk hiu kepala martil di situ. Nah, di samping-sampingnya sini biasanya Itu nggak di itu tahu. babi. Kak digigit sama si Gunjat lah. Gimana? Itu orangnya. Nggak punya luka nggak Baik digigit. kok, sudah berkomitmen baik ini Oh. hiunya. Menerapkan Walah. positif. Oh,
Ya, itu. Nah, ini di Karimun Jawa ya. Sada Emma harus ini ke sini nih. Wah, ayo Sadatari. Ayo, Kapan? ikut Aku mau nyelam. seluruh jenjang kelas 4 besok outbound-nya ke Karimun Jawa. Wah. Iya dah. Iya. Ya. Gitu loh, amin. Amin. Ya, oke. Amin. Itu adalah contoh penangkaran. Jadi beda ya antara penangkaran dengan apa tadi? Dengan taman safari. Kebun binatang. Kebun binatang. Sekarang kita lanjutkan. Tadi nomor 5, cara untuk melestarikan hewan langka adalah yang pertama membuat penangkaran. Lalu yang kedua tadi, siapa ya tadi yang menjawab ada Suaka Marga Satwa. Itu juga betul ya. Jadi Mendirikan marga satwa. boleh mendirikan, boleh. Suaka Marga Satwa. Nah, Suaka Marga Satwa itu anak-anak luas sekali. Ustazah nggak punya fotonya. Ustazah belum pernah ke Suaka Marga Satwa. Nah, Emang. luas sekali ya. Suaka Marga Satwa itu luas berupa alam bebas, alami. Jadi bukan buatan. Kalau taman safari, terus kebun binatang itu kan buatan ya, Nak ya. Nah, kalau Iya, Suaka buatan. Satwa, kalau Suaka Marga Satwa tidak. Penangkaran itu Marga Satwa itu yang kayak di Afrika itu tak us. betul. Nah, itu Walah. ya luas. Nah, itu untuk hewan-hewan yang langka. Loh, Ustazah kalau tumbuhan apa namanya? Apa juga Suaka Marga Satwa? Siapa yang tahu? Kalau tumbuhan langka gimana? Namanya apa? Cagar alam. Nah, kalau hewan langka itu di Suaka Marga Satwa, tapi kalau tumbuhan langka itu di cagar alam. Siapa yang tahu contohnya cagar alam di Jawa Timur? Gak tahu. Gak pernah. Nggak pernah? Kalau kamu ke Banyuwangi, ada yang namanya Alas Purwo. Nah, Alas Purwo itu, Nak, biasa digunakan untuk syuting-syuting film. Oh, Wah. yang itu loh. Fotonya mana? Yang pendekar-pendekar itu loh, saudara. Iya, gitu. Kalau dulu itu apa ya? Mak Lampir ya. Mak Oh, kalah Salah kondang. Nah, iya. Anak-anak nggak tahu paling ya itu. Oh iya, gak tahu paling. Salah satu Zaman tempat, SD. Iya, salah satu Aku tempat taunya Mak filmnya itu Lampir. di Alas Purwo itu. Kalau kalian ke Banyuwangi, nah Ustazah pernah itu ya ke Banyuwangi, lewatnya situ Bondo itu kita lewat di itu Alas Purwo itu. Menakutkan waktu itu Ustazah malam-malam ya di situ. Ih. Aku sering ke situ, Ustazah. Pinter. Ustazah nggak sempat foto soalnya malam. Nah, Takut. itu Alas Purwo itu salah satu contoh cagar alam. Di situ banyak sekali tumbuhan-tumbuhan langka ya yang dikembangbiakkan di situ. Nah, kalau kalian pernah ke Kebun Raya Purwodadi, nah Kebun Raya Purwodadi Pasuruan kan deket ya itu ya. Nah, itu tapi itu bukan cagar alam, tetapi itu adalah salah satu karena apa? Karena buatan. Karena buatan, tetapi itu adalah salah satu upaya pemerintah untuk untuk menyelamatkan hewan-hewan langka. Jadi kalau kalian ke Kebun Raya Purwodadi itu kalian bisa menemukan tanaman pisang dengan beraneka ragam jenis. Mulai dari pisang kipas, pisang ambon, pisang apa aja ya. Pisang kipas itu pisang yang kayak pipa. Apa itu? Bisa pisangnya itu kayak kipas gitu loh, Nak. Yang kayak gini, tak? Kipas yang kayak gini. Bukan pisang kipas. Bukan. Digoreng kayak kipas itu bukan. Ustazah berarti nanti pisang kipas tuh buahnya bisa langsung dimakan kayak gorengan itu bukan. Bukan, Tir. Khawatir ini. Itu ya. Jadi kalian bisa lihat-lihat di situ. Itu banyak sekali ya tanaman-tanamannya. Mulai dari misalnya tanaman palem, itu kan banyak juga jenisnya. Di Kebun Raya Purwodadi itu ada mulai palem jenis A, B, C itu ada semua ya. Nah, itu. Kemudian sekarang kita ke nomor 6. Nah, 3 menit lagi. Ke nomor 6. Kelompokkan hewan-hewan yang kamu ketahui berdasarkan karakteristik tempat hidupnya. Ini kemarin kita sudah belajar tentang habitat hewan ya. Ada hewan yang hidup di darat, contohnya apa saja? Macan. Kucing, macan, Iya. apa lagi? Kambing. Gajah. Benggal. Gampang ya. Nah, hewan laut, hewan air. Harimau Benggal. Hewan air contohnya apa?
Hiu, apalagi? Lumba-lumba. Lomba. Lumba-lumba itu ikan apa enggak sih? Lomba. Lumba-lumba itu ikan. Ikan Oh lumba-lumba. iya itu. Mamalia. Hiu, Ya. hiu, paus, lumba-lumba itu mamalia. Lumba-lumba itu mamalia bukan ikan ya. Jadi nggak ada yang namanya ikan lumba-lumba ya. Kemudian ada hewan yang menghabiskan waktu atau menghabiskan sebagian besar aktivitasnya itu di udara. Burung. Burung. Oke, kalian bisa sebutkan jenis-jenis burungnya. Cendawasi. Burung elang, burung cendawasi, burung Nah, kaktua. Boleh nggak kalau Ustazah sebutkan burung Garuda? Enggak. enggak. Nggak boleh. Enggak tahu. Soalnya nama Bukan aslinya itu burung. burung Jawa. Burung Garuda itu tidak boleh kita Orang sebutkan karena burung Garuda itu tidak ada. Kalau kamu nyebutkan burung elang, burung cendrawasih, burung kakak tua itu, Nah, itu kan baru ada. boleh. Tapi Elang kalau kamu Jawa. menyebutkan burung Garuda Elang Jawa. tidak ada. Orang ya. Jawa itu. Tapi kalau Raja. burung Garuda itu mirip, burung Garuda mirip dengan burung apa? Burung Elang Jawa. hanya Elang Jawa. dikombinasikan Raja. jumlah apa itu bulu di lehernya, berapa jumlah bulu di sayapnya itu kan disesuaikan ya karena dengan simbol negara kita ya. Nah itu. Jadi burung Garuda itu tidak ada. Sama dengan apa hewan yang tidak ada aslinya selain burung Garuda? Hewan apa? Loh. Sudah? Hewan Oh, apa yang tidak ada versi aslinya selain burung Garuda? Ayo. Unicorn. Hewan apa? Unicorn. Unicorn. Dragon. Unicorn. Apalagi? Dragon. Dragon benar Naga. kan? Nah, Ah. kenapa Ustazah sebutkan, Ustazah jelaskan ini? Masih ada anak-anak SDMM itu yang menyebutkan di penilaian harian atau di PTS ya, bahkan itu ujian nasional Ustazah Emma. Kelas 6 itu masih ada yang menyebutkan burung Garuda, masih ada yang menyebutkan naga. Astagfirullahaladzim. Naga itu tidak ada. Naga itu hewan fiktif, hewan fiksi, tidak ada versi aslinya. Hewan mitologi itu naga. Hewan mitologi. Betul. Baik anak-anak, 10.15 time is up ya. Insya Allah reviewnya tema 3 kita sudah. Semoga kalian bisa mengerjakan PH tema 3 di pekan depan dengan hasil yang lebih optimal dari PTS tema 3 kalian kemarin. Terima kasih. That's enough from me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Say thank you to Saratari. Thank you, Ustazah Tari. You are welcome. Sudah Iya. ya.